Shalom teman-teman semua. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Santo. Hari ini kita ada di Go Student Online Sharing yang selalu tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore di Instagram Go Student @go_students dan di YouTube Go Bogor di Go Bogor Online Service. Dan hari ini Kak Santo akan bagikan sesuatu sharing tentang filosofi jam dinding. Sebelumnya kita akan baca dulu ayatnya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8. 2 Timotius 4 ayat 6-8 berkata demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Berbicara tentang filosofi jam dinding, pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dindingnya, maka jam dinding itu akan mulai bekerja teman-teman semua, menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, bahkan jam demi jam, ia akan terus bekerja. Dan terus bekerja sampai baterai itu habis, sampai finishing well tadi ya. Nah, jam itu akan bekerja terus teman-teman, tanpa pamrih. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, dia akan tetap berdenting. Mau dihargai orang atau tidak, dia akan tetap berputar. Walaupun seorang pun mengucapkan terima kasih atau tidak mengucapkan terima kasih, dia akan tetap bekerja teman-teman semua. Dia akan tetap menyuarakan kebenaran. Dia akan selalu berbicara apa adanya, ya kan? Ketika jam menunjukkan angka 6, ia akan berbunyi 6 kali. Saat menunjukkan jam 9, dia akan berbunyi 9 kali. Dan begitu seterusnya, tanpa dilebihkan atau dikurangi sedikit pun juga. Nah, berdasarkan ayat yang tadi dan filosofi jam dinding ini, apa yang kita bisa pelajari teman-teman semua? Yang pertama adalah ada baterai, dalam tanda kutip, di dalam kehidupan kita. Ya, ada baterai di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu, apa maksudnya baterai? Teman-teman, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia juga memberikan baterai itu, yaitu nafas kehidupan kita. Jadi nafas kehidupan itu yang adalah baterai itu diberikan Tuhan kepada kita dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya serta menjadi berkat buat banyak orang. Kejadian 2 ayat 7 berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 12 ayat 2 juga berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi itulah tujuan hidup kita, untuk menjadi berkat buat orang lain. Selama baterai itu masih berfungsi, biarlah kita terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk sesama kita teman-teman semua. Yang kedua, yaitu tidak usah memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan teman-teman semua. Sekalipun hal-hal baik yang kita lakukan itu tidak dilihat, bahkan gak dihargai sama orang lain, tetapi kita harus terus melakukannya. Kolose 3 ayat 23-24 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau teman-teman sekarang dalam posisi sebagai pelajar, mahasiswa ataupun sudah bekerja, lakukanlah dengan baik. Do the best. Jangan pusing dengan pujian dan penghargaan ya. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata dan Dia tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang selalu setia menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan hal ketiga yang kita bisa pelajari dari filosofi jam dinding ini adalah
Jangan sia-siakan hidup kita selagi masih ada kesempatan, teman-teman semua. Hidup kita ini berjalan dengan singkat sekali. Karena itu kita harus finishing well. Tadi di ayat yang pertama kita baca bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi pergunakanlah waktu kita dengan sebaik mungkin untuk Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Kakak ulangin ya, yang kita bisa pelajari dari filosofi jam dinding ini adalah yang pertama adalah ada baterai di dalam kehidupan kita, yaitu nafas kehidupan itu. Yang kedua, tidak usah memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan. Do the best, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan sia-siakan hidup kita selagi masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi berkat. God bless you.